Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi ya akan kita lanjutkan untuk materi utilitas bangunan dengan materi air buangan. Tadi saya sudah share materi dan file tugas berikutnya ya. Nah, di sini kenapa saya menjelaskan tentang air buangan, karena dalam konteks perencanaan kota maupun perencanaan bangunan, air buangan ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau misalnya di dalam kita berkontribusi di pemerintah kota maupun di badan-badan lain di perkotaan, kita perlu mengatur air buangan ini, karena memang air buangan menjadi sesuatu yang sangat krusial yang bisa mengganggu kualitas lingkungan. Apabila air buangan ini tidak terkontrol, maka akan berdampak terhadap penurunan ya penurunan kapasitas lingkungan ya, akibat tidak terkontrolnya air buangan yang dibuang oleh seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perkotaan. Karena nanti dampaknya cukup besar ya. Misalnya dia akan mengganggu jadi air buangan khususnya pada beberapa industri ya. Industri ini kan di perkotaan seperti yang di Surabaya ini yang cukup banyak, dan biasanya mereka mendekati sungai ya, atau berdiri di sepanjang jalur sungai karena mereka butuh air ya. Butuh air untuk menjalankan produksi, baik air itu untuk mendinginkan mesin maupun atau untuk kebutuhan lain yang terkait dengan penggunaan domestik ya, atau penggunaan bagi kegiatan-kegiatan kerumah tanggaan yang ada di industri tadi. Nah, sehingga itu jadi harus dikendalikan. Kalau di dalam perkotaan maupun yang di kota Surabaya maupun yang ada di gubernur ya, di wilayah provinsi, memang ada badan khusus yang mengendalikan lingkungan ini. Namanya Badan Kualitas Lingkungan Hidup BKLH. Baik yang ada di pemerintah kota maupun di pemerintah provinsi. Nah, karena sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Itu tentang air ya. Nah, jadi air. Nah, kemudian yang lain adalah limbah-limbah yang dihasilkan oleh industri seperti hotel, restoran ya, itu banyak menimbulkan limbah padat ya, yang harus dikendalikan dengan perda atau peraturan daerah. Ya, terkait dengan air buangan ini, prinsip dari limbah itu kan dia mesti dibuang dan akan mengalir ke sungai. Ya, mengalir ke sungai. Air buangan yang materi-material yang terkandung di dalam air buangan itu banyak sekali. Ya, mulai dari larutan suspended solid ya, atau material-material padat yang
terikut di dalam air buangan tadi maupun limbah-limbah yang atau materi-materi yang bersifat fisika maupun kimia, dan bahkan ada yang biologis. Yang biologis itu hampir sama dengan yang di materi padat ya. Contohnya di pabrik ya atau industri kertas ya. Ini kan hampir semuanya mulai dari Mojokerto ya, Pakerin gitu ya. Kemudian Ciwi Kimia itu kan merupakan industri-industri penghasil kertas. Nah, pada saat limbah yang di air buangan itu, kalau misalnya tidak dilakukan treatment, maka air buangannya sangat akan mencemari lingkungan badan air, ya, di mana air buangan itu dibuang ke sana. Nah, air buangan itu biasanya mengandung bubuk kertas yang memang sepertinya air itu keruh ya, gurih kayak kita campuri air putih dengan coklat ya sedikit gitu ya, sehingga agak-agak coklat begitu. Ya. Nah, itu kalau didiamkan ya, jadi air buangan itu didiamkan di dalam kelas pada waktu tertentu ya, bubuk kertas itu akan mengendap di bawah gelas. Nah, kalau ini terakumulasi ya pada badan air atau di air permukaan misalnya sungai gitu ya, maka bubuk kertas itu lama-kelamaan akan berada di dasar sungai. Nah, pada saat di dasar sungai, lama-kelamaan bubuk itu akan menjadi menjadi busuk ya, atau bersifat anaerob ya, akan menyerap oksigen di dalam air ya, untuk melakukan proses perubahan ya, dari bubuk menjadi menjadi material yang terurai ya. Nah, terurai ini nanti akan banyak menimbulkan satu bau ya, kemudian bubuk itu tetap seperti itu ya, tapi memang akhirnya banyak menimbulkan bau yang sangat mengganggu ya, kalau itu terakumulasi terus-menerus di dalam badan air atau di sungai. Pada saat dia anaerob, menyerap oksigen di dalam air, maka ya kandungan oksigen di dalam air itu menjadi berkurang. Nah, ini akan berdampak terhadap kebutuhan oksigen dari makhluk-makhluk hidup ya, yang ada di dalam badan air tadi atau di sungai, sehingga kadang-kadang ikannya itu ngambang ya, ngambang di atas permukaan. Nah, itu ya itu sangat mengganggu ya kehidupan biota di dalam air. Nah, kalau misalnya badan air itu mengalir ke sungai terus menuju ke kota ya, dan kemudian oleh PDAM, karena badan air seperti Kali Surabaya ini kan dipakai untuk sebagai salah satu sumber kebutuhan air minum kan ya. Kalau sumber air ini nanti atau air sungai itu disedot oleh PDAM ya, maka treatment yang digunakan akan menjadi berat ya. Artinya bahwa mekanisme treatment ya untuk meningkatkan kualitas air supaya bisa menjadi bersih ya,
itu menjadi kesulitan, ya, karena satu filter tidak bisa menyaring ya air itu. Kemudian banyak terjadi endapan-endapan yang akan mengganggu proses mengalirnya air ke dalam treatment. Kemudian kedua, mengolah bubuk itu untuk menjadi melekat itu dibutuhkan kandungan kimia atau fisika untuk mengikat bubuk-bubuk itu sehingga dia menjadi kayak granular, kayak jelly ya, yang akan mengendap baru nanti disedot di bawah. Nah, itu membutuhkan cukup banyak bahan kimia. Sehingga konsekuensinya adalah air minum bisa atau penggunaan bahan-bahan itu menjadi sangat tinggi dan mahal. Ya, di samping itu ya filter-filter yang digunakan itu mesh-nya atau diameternya harus semakin kecil. Nah, itu juga tidak mungkin karena itu juga akan meningkatkan biaya. Ya, sehingga memang perlu kualitas badan air itu dikendalikan. Nah, karena butuh BKLH untuk mengendalikan supaya air buangan yang dibuang ya oleh industri-industri yang ada di pinggir sungai itu bisa terkendali. Ya, artinya air buangan itu harus memenuhi kualitas standar pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Nah, itu diatur dalam Pergub. Nah, kemudian itu hanya misalnya bubuk ya. Tapi kalau misalnya industri itu misalnya industri logam, ya contohnya misalnya industri baja, itu kan juga butuh air. Nah, air yang paling banyak itu memang dari sumber air sungai. Dia bisa saja melakukan boring ya untuk mendapatkan air air tanah ya, tetapi itu akan menjadi lebih mahal. Ya, kalau tidak salah mungkin untuk satu titik air tanah itu mungkin bisa 100 juta lebih ya. Itu belum nanti ada biaya bulanan yang harus mereka keluarkan. Sehingga ya menyedot air sungai menjadi cara yang paling efisien. Ya. Ya, sehingga memang air sungai itu memang vital bagi masyarakat Surabaya, baik masyarakat industri maupun masyarakat domestik, ya seperti rumah tinggal, karena dia kan butuh air air PDAM. Ya. Ya. Ini materinya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang sumber-sumber air buangan ini banyak dan biasanya berada di pinggir-pinggir sungai itu. Dulu masyarakat kota Surabaya yang berada di pinggir sungai itu suka membuang kotoran, ya, suka membuang kotoran, ya, dan air kotor itu ke sungai, ya. Nah, atau dulu istilahnya banyak helikopter ya, jadi ada banyak gubuk-gubuk di pinggir sungai. Mereka mungkin sekitar tahun 70 ya, nah 80-an itu masih ada. Tetapi setelah itu banyak dilakukan susur sungai ya. Jadi kali Surabaya disusur ya oleh beberapa LSM dan beberapa pemerhati lingkungan ya supaya tempat-tempat pembuangan itu dihilangkan. Nah, tapi mereka harus menggunakan
septic tank, ya, dan resapan yang memenuhi syarat, ya, sesuai standar-standar perkotaan. Ya, nah, air buangan rumah tangga itu juga cukup banyak, ya. Kalau satu saya mungkin tidak masalah. Ya, memang di dalam penataan border, ya, border sungai ini, atau istilahnya DAS, ya, daerah aliran sungai, mestinya di sungai 10 meter di tepi sungai kanan dan kiri itu mestinya sudah bebas, ya, terhadap bangunan, ya, bebas, sehingga harus diatur lewat DAS, ya, penataan DAS, penataan daerah aliran sungai. Nah, ini mestinya diatur dengan tata ruang, ya, tata ruang yang bikin arsitek, ya. Jadi tata ruang itu diatur apa saja yang ada di situ, ya, yang jelas bahwa ruang itu adalah ruang terbuka. Apakah nanti dipakai untuk taman, ya, untuk playground, untuk kebutuhan terbuka lainnya, silakan. Ya, tetapi lahan itu atau DAS itu berfungsi sebagai filter atau ruang antara permukiman, ya, baik rumah tinggal maupun hunian komersial lainnya. Baru setelah itu DAS, baru sungai. Ya, mestinya minimal 10 meter. Ya, 10 meter, ya, supaya daya hantar air yang ada di bawah tanah itu sudah mengalami proses resapan, proses filterisasi, ya, sepanjang 10 meter itu, ya, sehingga memang di DAS itu harus ditanami dengan tanaman-tanaman yang mampu menjadi penyerap air dan memperkuat tanah di area DAS itu. Ya, nah, itu memang harus diatur, ya, diatur oleh Perda. Nah, mungkin sekarang menjadi bagian dari perencanaan tata ruang kota. Ya, kebutuhan air yang juga cukup besar itu adalah hotel, ya, hotel dan restoran. Tapi kalau restorannya kecil mungkin tidak begitu, ya, cukup dengan PDAM selesai. Tapi hotel itu biasanya cukup besar. Kalau mereka menggunakan sumber air dari PDAM, mungkin volumenya tidak mencukupi, sehingga harus menggunakan air dalam, ya, sebagai kebutuhan, ya, boring, dicari debitnya berapa atau volume air per detiknya itu berapa, ya, untuk dihitung nanti. Nah, itu nanti bisa untuk memenuhi kebutuhan air di fasilitas komersial. Ya, tetapi kalau dia menggunakan PDAM, maka perhitungan di tandon bawah itu harus betul-betul rinci, ya, sehingga pada saat PDAM mengalami masalah atau kualitas air PDAM itu bermasalah, itu bisa dilakukan treatment di fasilitas komersil tadi. Nah, ada beberapa parameter yang akan mempengaruhi kualitas air buangan, ya, yaitu karakter, ya, fisika atau parameter fisika, kimia, dan bakteriologis. Ya, kalau fisika memang agak lebih gampang untuk menyaringnya, ya, karena sifatnya dia mesti biasanya akan mengendap sesuai dengan gravitasi, ya.
Nah, pada parameter kimia dan bakteriologis ini harus membutuhkan kemampuan atau pengetahuan yang terkait dengan parameter ini. Nah, untuk parameter fisika memang untuk beberapa air buangan kecil, mungkin arsitektur masih ya kita masih bisa untuk mengendalikan itu, seperti untuk rumah tinggal gitu ya, atau untuk hotel-hotel kota ya, city hotel yang kecil ya. Ya sehingga parameter fisika ini bisa dikendalikan. Ya, untuk dua kimia dan bakteriologis biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang sudah sangat complicated ya. Contohnya adalah rumah sakit ya. Ini memang butuh keahlian-keahlian khusus ya di luar arsitektur. Ini zoom-nya kok kurang 10 menit lagi ya. Ya, untuk pencegahan memang ada beberapa ya harus banyak kita kendalikan ya air buangan itu supaya tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas sumber air yang mungkin bisa digunakan sebagai sumber untuk air bersih di Surabaya. Ya. Lanjut ya. Beberapa parameter air yang ya dari Permenkes, dari ya, ini dasar-dasar parameter ya biasanya, atau pergub ya, kalau di Surabaya mungkin pergub ya. Jadi ngetesnya memang harus menggunakan parameter itu. Berikutnya kualitas badan air ya, untuk sekedar pengetahuan aja ya, badan air itu maksudnya air permukaan ya, atau sungai ya, mulai dari kelas A sampai B sampai C ya. Nah, untuk yang di Surabaya ini masuk badan air kelas A ya. Ini mungkin sebentar lagi zoom-nya juga akan N ya kan terakhir. Ya. Beberapa kualitas parameter ya air buangan, kandungan zat padat, kandungan zat organik, BOD, ya, zat anorganik, ya CO2. Ini biasanya memang harus dites dulu ya kualitas. Pada dulu saat saya melakukan kajian lingkungan itu, saya ambil sampling ya dari air sungai yang ada di sekitar industri itu, bagaimana kandungan ininya. Ya, kemudian kita ambil juga air buangan yang sudah dibuang oleh industri itu di moncong limbahnya, moncong pipa limbahnya itu kita ambil. Kemudian di sungai sebelum dan sesudah itu kita ambil. Ada beberapa titik. Nah, baru kita tes di BKLH. Nah, atau di BTKL ya, di daerah Indrapura. Kita cek kandungan-kandungan ini. Apakah memang ada pengaruh air buangan itu ya terhadap
badan air. Nah, ini juga beberapa parameter-parameter yang memang harus bisa kita pahami ya di dalam menentukan kualitas air. Nah, berikutnya di dalam sistem kita, itu tadi yang pertama adalah pemahaman dasar tentang air buangan, baik yang khususnya yang ada di lingkungan ya, yang harus kita pahami ya, dan kita bisa kita identifikasi pada saat kita nanti di dalam proses perencanaan air buangan. Ya, di dalam bangunan sendiri ya, air buangan itu ya terdiri dari dua sebenarnya, dua, air kotor dan kotoran. Nah, dua konteks itu yang biasanya kita rancang untuk bagaimana distribusinya dan bagaimana pencegahannya. Ya, itu yang harus kita kendalikan. Pada sistem pembuangannya sendiri, ya air bekas itu ya yang berasal dari rumah tangga biasanya ya, itu biasanya langsung masuk floor drain ya. Jadi misalnya di kamar mandi itu ya, habis kita mandi itu, kemudian jatuh di lubang itu, namanya floor drain ya. Floor drain itu juga nanti bermacam-macam tipe juga ya. Nah, setelah dari floor drain dia mengalir ya melalui pipa dan melalui bak kontrol ya, kemudian baru dibuang ke saluran kota atau di saluran got yang ada di depan bangunan tersebut ya, atau di saluran perkotaan. Nah, dari floor drain, pipa pembuangan, kemudian masuk bak kontrol, setelah itu masuk pipa pembuangan lagi, baru distribusi ke saluran. Nah, beberapa alat ini memang harus bisa kita tata sedemikian rupa. Ya, contohnya di bak kontrol. Kenapa butuh bak kontrol? Ya, karena air buangan itu mesti mengandung parameter fisika tadi. Ya, atau parameter kimia. Atau mungkin bahkan parameter atau komponen-komponen biologis. Nah, material-material itu nanti bisa kita tangkap ya, misalnya kandungan lemak ya, kandungan lemak yang terikut di dalam air buangan nyuci ya, nyuci bekas makan soto gitu kan, banyak kandungan lemak ya. Pada saat panas dia itu lemaknya cair, tapi pada saat kita buang ya mesti mengalami proses pendinginan, dan berikutnya adalah lemak-lemak itu akan mengalami proses mengendap ya, atau ya dia menjadi padat. Nah, kadang-kadang melekat di beberapa saluran itu, bahkan bisa sehingga memang harus ada perangkat lemak yang pada bak kontrol ya. Tapi kadang-kadang saluran itu di pinggir-pinggirnya itu banyak ada lemak-lemak. Kalau lemak-lemak itu sampai setahun 2 tahun kadang-kadang perlu kita bersihkan ya. Mungkin awal-awal bisa kita bersihkan dengan menggunakan air panas, tapi kalau sudah keras itu seperti semen yang mengeras itu, jadi sangat keras sekali ya, sehingga harus kita kerok ya. Ya,
Nah, beberapa tadi ya, air limbah itu memang ada yang memang bercampur dengan kalau air limbah itu mempunyai mempunyai komponen-komponen kimia maupun komponen biologis yang tidak boleh dibuang ke sungai, maka dia harus ditampung di bak tampung. Ya, di bak tampung. Tetapi kalau perkiraannya bahwa air buangan itu hanya mengandung seperti